Kalau teman-teman lihat cover buku ini, banyak yang mengira ini grafiknya Netflix. Padahal bukan. Ini adalah grafik, gambar ini menggambarkan kenaikan suhu permukaan bumi dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat penting. Buku ini bisa menginspirasi kita semua. Judulnya The Climate Book, karya Greta Thunberg. Buku ini terbit Oktober 2022 dan merupakan karya kolaborasi yang luar biasa. Karena dia menggabungkan bagaimana pandangan Greta ini, anak muda ini, dengan lebih dari 100 ahli di berbagai bidang. Nah, sebelum kita membahas buku ini, sekarang kita coba kenalan sebentar dengan Greta Thunberg. Siapa Greta Thunberg ini? Dia adalah seorang aktivis lingkungan yang amat belia. Lahirnya 3 Januari 2003 di Stockholm, Swedia. Greta berhasil mengguncang dunia dengan pesan-pesannya yang amat kuat tentang perubahan iklim. Kita ingat pada umur 15 tahun, ini tahun 2018, dia memulai aksi mogok sekolah di depan parlemen Swedia. Bayangkan, dia muncul di depan parlemen Swedia, membawa pesan-pesan, buat tulisan-tulisan yang kemudian berkembang menjadi gerakan Global Fridays for Future. Greta ini dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas, blak-blakan, dan menantang para pemimpin-pemimpin dunia untuk mengambil tindakan nyata dalam menghadapi krisis iklim. Nah, The Climate Book adalah upaya Greta untuk menyajikan informasi komprehensif tentang krisis iklim yang berdasarkan pada sains yang terkini. Nah, buku ini ada 5 bagian utama yang membahas tentang bagaimana iklim telah bekerja, bagaimana planet kita telah berubah, bagaimana dampaknya pada kita, dan apa yang telah kita lakukan, serta apa yang harus kita lakukan. Nah, setiap bagiannya ini diperkaya dengan esai-esai pendek dari para ahli terkemuka di bidang-bidangnya masing-masing. Nah, kalau teman-teman lihat cover buku ini, banyak yang mengira ini grafiknya Netflix. Padahal bukan. Ini adalah grafik, gambar ini menggambarkan kenaikan suhu permukaan bumi dari tahun ke tahun. Nih, dari mulai biru muda, terus mulai tua terus, sampai akhirnya merah dan merah tua. Ini adalah kenaikan suhu permukaan bumi dari tahun ke tahun. Tampak jelas ya bahwa kita mengalami global warming atau pemanasan global. Nah, buat teman-teman yang aktif di Twitter, di X, mungkin bisa lihat profil saya di X atau di Twitter. Dan teman-teman bisa menemukan grafik yang sama di latar belakangnya. Ada foto, lalu latar belakangnya grafik seperti ini. Nah, yang saya gunakan adalah grafik yang menggambarkan kenaikan suhu permukaan kota Jakarta dari tahun ke tahun. Jadi ini bagian dari pesan bahwa global warming itu nyata di tempat kita juga. Nah, kembali pada isi buku ini, salah satu argumen utama dalam buku ini adalah bahwa kita berada di titik kritis dalam menghadapi perubahan iklim. Greta dan semua penulis-penulis di sini, para kontributornya menekankan bahwa kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Waktu terbatas untuk bertindak sebelum kita sampai pada titik kritis yang tidak bisa dibalik, point of no return. Mereka menjelaskan bagaimana pemanasan global setinggi 1,5 derajat Celcius ini bisa memicu efek domino yang mengubah sistem iklim secara drastis. Nah, buku ini juga membahas tentang ketidakadilan iklim, menunjukkan bagaimana negara-negara miskin dan populasi yang rentan yang akan menanggung dampak terburuk dari perubahan iklim. Meskipun mereka berkontribusi paling kecil terhadap masalah ini. Jadi Greta menyoroti bahwa 10% populasi terkaya dunia bertanggung jawab atas separuh dari emisi karbon dioksida global.
Jadi, walaupun pesan dalam buku ini cukup mengkhawatirkan, tapi Greta tidak bermaksud menyebarkan keputusasaan. Justru sebaliknya, dia mendorong kita untuk menciptakan harapan kita sendiri melalui tindakan. Dia menekankan bahwa perubahan sistemik, perubahan struktural itu diperlukan, bukan hanya perubahan gaya hidup individu. Beberapa kritikus menilai bahwa buku ini kurang membahas solusi teknologi potensial seperti geoengineering, seperti energi nuklir. Namun fokus utama buku ini memang pada urgensi untuk bertindak dan untuk menekankan pentingnya perubahan sistemik. Nah, sekarang coba kita bahas beberapa tips praktis yang bisa kita terapkan untuk kita berkontribusi dalam mengatasi krisis iklim. Pertama, kita perlu menjadi warga negara yang aktif. Ini berarti tidak hanya mengubah gaya hidup pribadi, tapi juga terlibat dalam proses politik. Kita bisa mulai dengan mengikuti isu-isu lingkungan di daerah kita, berpartisipasi dalam diskusi publik, menghubungi perwakilan pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan. Yang kedua, kita bisa bergabung, kita bisa mendukung gerakan-gerakan terkait lingkungan, mendukung aktivis-aktivis lingkungan. Dan ada banyak organisasi lain yang berfokus pada isu-isu lingkungan spesifik. Dengan bergabung pada gerakan-gerakan seperti ini, maka suara kita akan bisa lebih kuat dan lebih berpotensi untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, kita perlu meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan kita tentang apa itu krisis iklim. Nah, buku Greta ini adalah sumber informasi yang sangat baik. Kita juga bisa mengikuti terus-menerus perkembangan-perkembangan terbaru lewat channel-channel sumber-sumber terpercaya. Artinya apa? Semakin paham kita tentang masalah ini, maka semakin efektif kita bisa berkomunikasi dan semakin kita bisa mempengaruhi dan mengajak orang lain. Nah, tips yang keempat, kita bisa mendorong perubahan di tempat kerja, di tempat kita belajar. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, seperti misalnya program daur ulang, bahkan inisiatif yang lebih besar seperti mendorong penggunaan energi terbarukan, atau kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Dan terakhir, kita perlu menuntut transparansi, menuntut akuntabilitas dari siapa? Dari pemerintah, dari korporasi. Kita bisa melakukan ini dengan mendukung kampanye yang menuntut apa? Yang menuntut pengungkapan emisi karbon, investasi pada energi bersih, bicara tentang bagaimana beban subsidi bahan bakar fosil itu memiliki efek yang besar. Teman-teman semua, kita perlu ingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Meskipun krisis iklim ini nampak besar, nampak menakutkan, tapi setiap tindakan yang kita ambil akan memiliki dampak. Dan seperti Greta katakan di sini, tidak ada yang terlalu kecil untuk membuat perubahan. Mari kita sama-sama menciptakan gelombang perubahan yang diperlukan untuk menyelamatkan planet kita. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan, sudah ikut sama-sama membahas buku tentang The Climate Book. Semoga memberikan manfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.